MATH, math. Jujur, gue ini termasuk orang yang kurang suka sama pelajaran matematika. Dan gue gak tahu apa alasannya. Pokoknya gak suka aja. Ya sebenarnya gue di sekolah emang kurang suka belajar sih. Tapi entah kenapa di antara semua pelajaran, matematika tuh yang gue rasa paling menyebalkan. Kadang-kadang gue mikir kayak, kenapa gue harus belajar matematika? Cita-cita gue kan ilustrator. Ya berarti harusnya gue belajar gambar lah, bukannya film balok. Tapi sumpah ya, dipikir-pikir lucu juga. Guru olahraga, dia jago di bidang olahraga. Guru matematika, dia jago matematika. Guru seni, pasti dia jago di seni. Nah sekarang coba, guru olahraga disuruh ngitung pertidaksamaan dua linear variabel, guru matematika disuruh melukis, dan guru seni disuruh senam lantai. Kan belum tentu bisa ya. Tapi di sisi lain, murid mereka dituntut harus bisa matematika, olahraga, dan seni. Ya nggak fair lah. Apalagi kalau sampai ada yang harus tinggal kelas gara-gara nilainya nggak sesuai standar. Ya kasihan nggak sih? Maksud gue, bukannya bakal lebih baik fokus belajar sesuai potensi masing-masing ya? Daripada semua dipelajarin tapi gak ada yang jadi. Oke. Balik lagi ke matematika. Walaupun gue gak suka matematika, tapi gue pernah ambil kursus matematika buat ujian nasional SD. Dan gue dapet NEM waktu itu 23. Bahasa Indonesia 84, IPA 90, matematika 60. Ya lumayan lah. Waktu SD gue emang masih ada sedikit kemauan untuk belajar matematika. Jadi 6 itu menurut gue ya bagus. Tapi pas SMP, wah kacau. Gue bener-bener gak peduli. Teman-teman gue belajar. Beberapa bahkan ambil kursus buat persiapan UN SMP. Sedangkan gue kemana-mana bawaannya sketchbook. Pokoknya mindset gue waktu itu sekolah sama dengan menggambar. Tambah lagi waktu itu pas gue lagi seneng-senengnya nonton anime. Wah selesai sudah. Gue banyak menghabiskan waktu gue di SMP buat gambar. Dan hari terus berjalan. Ujian nasional makin dekat. Semakin dekat. Semakin dekat lagi. Dan boom, Corona datang. UN dibatalkan. Liburan panjang, belajar daring. Oh yes. Dan waktu SMA gue mondok. Dan kabar baiknya, di sana cuma belajar ilmu syariah dan tidak ada matematika. Oh yes, hidup indah. Oke, sekarang bersama gue Wisbot. Dia ini makhluk yang pakar di segala bidang. Bukan begitu Wisbot? Betul banget. Gue siap jawab semua pertanyaan lo dan kasih insight menarik di berbagai topik. Mau bahas apa hari ini? Kita bakal ngobrolin hal seru apa lagi? Oke Wisbot, gue mengakui kalau matematika itu memang penting. Terutama matematika dasar kayak penjumlahan. Dan gue ini kan suka dunia ilustrasi. Dan sama sekali gak ada minat di matematika. Tapi, kenapa pendidikan di Indonesia ini seakan-akan mengharuskan para siswanya bisa matematika? Buktinya, kalau mau masuk PTN, ada tes UTBK atau SNBT yang di dalamnya ada matematika. Bagaimana nasib anak-anak jurusan DKV yang sebenarnya matematika nggak terlalu dibutuhkan di sana? Gimana Wisbot, pendapat lo? Wah, pertanyaan lo bagus banget. Masalahnya memang udah klasik nih, di mana matematika sering dianggap terlalu dominan di pendidikan kita. Gue setuju sih, buat jurusan kayak desain komunikasi visual yang fokus ke kreativitas, kayaknya matematika nggak terlalu relevan secara langsung. Tapi kenapa tetap dipaksa? Salah satu alasannya mungkin karena sistem pendidikan kita ngikutin pola lama yang menekankan kemampuan kognitif dasar, kayak logika dan pemecahan masalah. Matematika dianggap cara buat ngasah kemampuan berpikir analitis. Jadi, meskipun anak DKV nggak butuh matematika dalam profesinya sehari-hari,
mungkin mereka dianggap butuh kemampuan logis yang matematika bisa bangun. Yang jadi masalah adalah nggak semua orang tuh nyaman dengan cara ini. Dan kayak yang lo bilang, tes kayak UTBK atau SNBT bikin anak-anak yang punya minat di bidang lain, kayak seni, merasa tertekan karena harus menguasai sesuatu yang bukan passionnya. Harusnya sih pendidikan lebih fleksibel. Bayangin kalau tes masuk lebih fokus ke apa yang relevan buat jurusan masing-masing, kayak tes kreativitas atau portofolio buat DKV, daripada maksa orang belajar matematika yang nggak mereka pakai di masa depan. Jadi guys, intinya pendidikan harusnya nggak bikin stres, tapi justru bantu kita buat berkembang sesuai passion. Setuju nggak? Kalau kalian punya pendapat lain atau cerita pengalaman soal pendidikan, langsung tulis di kolom komentar, gue pengen banget denger. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya, tetap kreatif, tetap semangat, and remember, follow your passion. Peace!